Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang Okuda ini saja. Sebelumnya izin kami perkenalan diri. Saya Rektor Ramadan juga. Saya mau Saya Mutia Zahra. Okuda ini saja yang memiliki nama asli Pamaja adalah seorang pejuang wanita dari Sulawesi Selatan yang lahir di Papua pada tahun 1882. Pada 10 Februari 1964 di usia 84 tahun dan diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2006. Dia berasal dari keluarga bangsawan Bulu dan merupakan keturunan Raja Bone. Ayahnya bernama Muhammad Abdul Reseng dan ibunya bernama Okuda yang Mahawelu. Rupanya adalah bangsawanan diperolehnya dari ibunya. Karena ibu Okuda yang Mahawelu adalah keturunan langsung cicit Raja Bone ke-22 Latemasonge Mati Moiri. Bagi masyarakat Luwu, gelar Oku adalah sebuah titular kebangsawanan yang diberikan kepada seseorang setelah meninggal. Okuda yang disaju secara formal tidak pernah mengikuti pendidikan dalam arti sekolah, karena sejak ia kecil ia hanya diajarkan pendidikan agama oleh hari-harinya di masa kanak-kanak diisi dengan belajar mengajar Quran hingga tamat 30 juz. Ia juga belajar dan memperoleh pendidikan agama oleh pengasuhnya. Selama itu juga ia belajar fikih, nahwu, syaraf, dan balaghah dari beberapa orang guru agama ulama di Sabang Paru. Lalu pengetahuannya tentang nahwu, syaraf, dan balaghah adalah pengetahuan dalam pengkajian ilmu agama yang tinggi. Yang kata Dasar pendidikan yang diperoleh juga tinggi, pengetahuan agamanya yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pandangan masyarakat tradisional ketika itu tentang pendidikan yang hanya memberikan kesempatan terbatas untuk anak perempuan dan dianggap cukup jika ketika membaca dan menulis huruf Latin saja. Hal ini juga dialami oleh Okuda yang Saju yang mengakui kemampuan ilmu agamanya memiliki pun mampu melebihi kemampuan dan kepandaiannya dalam pengetahuan umum. Setelah beranjak dewasa, Okuda yang Saju dinikahkan oleh salah seorang ulama dari Bone, yaitu Haji Muhammad Daud. Dan pada waktu itulah ia mendapatkan gelar sesuai dengan tradisi yang ada di masyarakat Luwu. Pada tahun 1905, Belanda melakukan ekspedisi terhadap seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan, tak terkecuali kerajaan Luwu. Pada waktu itu Okuda yang Saju bersama suami meninggalkan Palopo dan menetap di Parepare. Di Parepare inilah Okuda yang Saju mulai aktif organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Pada 1927 di Parepare, Okuda yang Saju bersama suami masuk menjadi anggota SI di cabang Parepare. Pemuda menjadi sebuah anggota Departemen Parepare dari PSI Persaudaraan Islam Indonesia. Setelah dilantik menjadi anggota pada tanggal 14 Januari 1990, Muhammadiyah terpilih menjadi kepala PSI. Resmi ini dibentuk melalui suatu rapat yang dapat di Pasar Lama Palopo. Dapat dihadiri SSI pusat membuka masyarakat dan masyarakat umumnya pengurus SSI pusat pada saat itu anggota
dan sangat besar. Belanda menahan Remaja supaya tidak melanjutkan perjuangan di PSID. Belanda bekerja sama dengan Pak dari Mustafa dan menangkap Remaja, menghasut rakyat dan melakukan tindakan aktif agar rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintah. Rekomendasi itu diadili dan dicabut sebagai kebangsaan. Setelah dari Belanda dia akhirnya dipenjara selama 14 bulan pada tahun 1934. Pada masa revolusi, Ibrahim Bisaju kembali aktif bersama pemuda Sulawesi Selatan untuk melawan Inca yang kembali dari Indonesia. Karena aksinya tersebut, dia menjadi buronan nomor 1 selama Inca di Sulawesi Selatan. Dia pun akhirnya tertangkap di Lantoro dan dibawa ke Watampone dengan perjalanan kaki sepanjang 40 km. Penyiksaan yang dilakukan Belanda dan Tuan Bajo membuat Ibrahim Bisaju menjadi tuli seumur hidup. Dia ditahan di penjara Bone selama 1 bulan tanpa diadili. Kemudian dipindahkan ke penjara Sintan, lalu pindah lagi ke Bajo. Kemudian dibebaskan tanpa diadili. Remaja kembali membuat setelah kemerdekaan maupun dari Bisaju bersama anak di Parepare pada 10 Februari 1944. Dirinya memutuskan lapas terapisnya dan melakukan di komplek Mawar Raja Lampue Paloko. Pada tanggal 3 November 2006, Obudain Bisaju diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Kisah perjuangan Obudain Bisaju akan terus menjadi inspirasi bagi perempuan Sulawesi Selatan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Obudain Bisaju merupakan cerminan semangat juang perempuan Indonesia dalam membangun negara Islam dan melawan penjajahan. Beberapa poin penting perjuangannya. Yang pertama, menjadi pionir perempuan dalam gerakan Islam. Obudain Bisaju menjadi wanita pertama di Indonesia yang memimpin partai politik berbasis Islam, yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia, yaitu PSII di Parepare. Yang kedua adalah tentang penjajahan Belanda. Obudain Bisaju aktif di dalam melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Dan yang ketiga adalah menghadapi tantangan dan penganiayaan. Perjuangannya tidak mudah. Dia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan dari keluarganya sendiri, penangkapan, penjaraan, dan penganiayaan fisik dari pihak Belanda. Yaitu selanjutnya ada tetap teguh dalam keyakinan. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, Obudain Bisaju tetap teguh dalam keyakinan dan perjuangannya. Dia tidak pernah menyerah dalam menyebarkan ajaran Islam dan melawan penjajahan. Oke, jadi kesimpulannya, Obudain Bisaju adalah seorang pejuang kemerdekaan dari Sulawesi Selatan. Dia terkenal atas perannya dalam melawan penjajah Belanda pada awal abad ke-20. Dia tidak hanya seorang bangsawan Bugis dari Wajo, tetapi juga seorang wanita yang berani dan teguh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Obudain Bisaju bergabung dengan gerakan perlawanan dan aktif dalam Serikat Islam, sebuah organisasi yang berjuang melawan kolonialisme. Obudain Bisaju adalah simbol keteguhan dan keberanian dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya atas kontribusinya dalam melawan kolonialisme. Sekian presentasi dari Bapak kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.